Dari Pak Pemateri. Dari Pak Pemateri. Betul. Ya. Betul. Ke pribadi dikirimnya. Permendikbud Ristek, Pak Jul. Di analisis itu Ada yang menyatakan dari Kemendikbudristek yang nambah satu JP tadi. Iya. 262. Yang 262 Pak. Yang satu JP itu untuk apa fungsinya? Koneksi? P5 Pak. Oh, Bapak Ibu, saya ingin tegaskan di sini di struktur kurikulum, ya itu kan jelas bagiannya, baik di MI, MTS, MA. Saya ambil satu contoh. Misalnya, enggak jelas. tolong di-mute dulu Bapak Ibu. Di-mute dari host saja lebih aman. Suara Bapak juga di-mute. Suara Bapak tak unmute itu, Pak. Di struktur kurikulum baik di MI, MT, SMA, penentuan jam pelajaran itu tadi kan sudah disinggung oleh teman-teman, tapi kita ingin meluruskan lagi lah gitu, karena saya lihat masih ambigu tadi kawan-kawan. Misalnya sejarah, ya, kan ada tertera di matrik itu 72 JP itu adalah jam selama 1 tahun. Jadi kalau ada yang 120 mata pelajaran tertentu, berarti itu adalah jam 1 tahunnya, JP 1 tahun. Kan ada di dalam kurung. Nah, di dalam kurung itu pertemuan tiap minggunya berarti 2 JP lah kalau kita di kurikulum kemarin. Jadi pembagian jamnya itu dihitung 1 tahun. Ya, di dalam kurung ada angka 2 atau di dalam kurung ada angka 3, berarti pertemuan 1 minggunya 2 jam atau 3 jam. Mungkin 4 jam, atau mungkin 5 jam. Di luar kurung, Pak. Nah, Bapak Ibu, tegas dikatakan, ya, jam P5 itu 20-30% diambil dari struktur kurikulum itu. Jadi tidak ada pernyataan kita menambah jam, tidak ada. Jadi 20-20% diambil kegiatan untuk P5. Nah, itu tegasnya Bapak Ibu. Ya, silakan dibaca lagi supaya pemahamannya lebih jelas. Nah, kalau kita sudah tegas tahu jelas konsepnya tentang jam project itu, dia menyatakan 20-30%. Silakan bergerak di antara itu, mengambil jam itu. Bapak Ibu sekalian. Wah, ini sudah ada resennya. Silakan. Sahimi, Pak. Oh ya, lanjut. Silakan. Oke, jadi tadi sekilas ada 2 opsi, Pak. Betul. Opsi dari penjelasannya Pak Zul, ada 2 opsi. Dari Permendikbud itu opsi menambah jam. Ya, menambah jam. Kalau di Permendikbud. Tapi kalau memakai KMA itu sesuai dengan struktur. Nah, ya. Jadi diserahkan ke teman-teman, ya mau memilih yang mana. Ya. Cuma dalam pemikiran kami ini yang tadi tidak sempat berpendapat bahwa kalau di teman-teman di dinas barangkali mungkin iya karena strukturnya agak ramping kan. PAI hanya 2 jam. Ya, kalau kita kan PAI dijabarkan lagi ke fikih dan ini dan itu. Nah, sehingga Tian sependapat dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Kalau kami di madrasah, kebetulan tahun ini tahun pertama kami laksanakan kurikulum merdeka, bahwa dari total jam yang ada di struktur itu kami ambil 25%. Dan tadi ada rentan 20-30%. Benar. Jadi total kami ambil hanya 25% dari total jam sesuai struktur. Ya. Seluruhnya kan? Ya, seluruhnya. Nah, itulah yang kami alokasikan ke P5, P2RA itu selama 1 tahun. Dan penempatannya
penempatannya itu kalau kami di sekolah itu pakai blok minggu di akhir. Bagus. Misalnya Silakan. di bulan Agustus ini kami ambil di minggu terakhir untuk pelaksanaan P5 P2RA-nya. Kemudian September minggu pertama, Oktober minggu ketiga, supaya distribusi harinya itu adil gitu. Itu yang Udah kami tepat itu, Pak. pahami, Ya. kami pahami. Tadi Sudah memang tepat. kami tidak sempat ikut rembuk Ya. ya. Kalau menurut kami tadi sedikit sedikit agak melenceng dari pedoman yang sudah Ya. diberikan begitu kan. Itu saja dari kami, Pak. Assalamualaikum Dengan warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Tahimi, Pak, NTB. Oh, NTB. Terima kasih, Pak. Ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Kalau masalah distribusinya, jam P5 itu, ya kita serahkan ke madrasah masing-masing. Bapak ngambil sistem blok itu ya. Bapak blok 2 minggu Ya, Pak. untuk kegiatan P5-nya. Nah, kita kan sudah mengetahui P5-nya itu kalau di MI ada 2 kali 1 tahun. MTS juga ya. MTS 2 atau 3. Kalau kita di Madrasah Aliyah kan minimal 3 kali 1 tahunnya di kelas 10. Nanti setelah kita kelas 11, itu hanya 2 kali proyeknya. Di kelas 10 seperti itu. Nah, Bapak melakukan sistem blok karena Bapak sudah punya pertimbangan-pertimbangan supaya dia lebih fokus pada minggu-minggu tertentu seperti itu. Nah, itu sudah tepat, Pak. Ya, logikanya begini, kalau kita menambah jam, tadi saya mendengarkan Ibu dari Kalimantan, logikanya nambah jam tadi berapa jam benar sampai tengah malam kita belajar. Iya. Ingat jumlah jam kita kalau di MA itu kan totalnya sekitar 51 sampai 53. Kalau logika berpikirnya nambah 1 jam 10 mata pelajaran saja berarti udah 60 jam lebih gitu. Jadi logika berpikir kita begini Bapak Ibu, 20% dari total jam per tahun. 20% sampai 30%. Nah, tak ada yang membingungkan lagi itu udah jelas. Ya, tidak ada hal yang membingungkan dalam hal itu. Tinggal bagaimana Bapak Ibu. Nah, jadi yang Bapak contohkan pakai sistem blok tadi Pak, 2 minggu. 2 minggu itulah sebenarnya, kalau 1 semester Bapak ngambil 2 minggu, semester kedua ngambil 2 minggu, 4 minggu. 4 minggu itulah sebenarnya 20% jam 1 tahun yang dimanfaatkan untuk proyek. Silakan Pak Saimin ya. Oke, memang kalau kami hitung dari 36 itu 25%, kan 36 minggu 1 tahun. Iya benar. Ya. Kami ambil 25% itu hanya 9 minggu untuk 1 tahun untuk proyeknya. Berapa minggu Pak? 9 Pak. Ya. 10 kali 36, 26 ya 9. 9 minggu. Nah, sehingga kenapa kami memakai blok minggu supaya enak melaksanakan proyeknya karena hitungannya minggu. Ya. Nah, cuma yang perlu kami tanyakan Pak, karena ini kami tahun pertama melaksanakan IKM. Jelas Pak? Halo? Iya. Ya. Cuma yang perlu kami tanyakan Pak, karena kami ini tahun pertama memakai IKM. Iya. Kurikulum Merdeka. Misalnya di kelas 10 nih, kelas 10 yang sudah terbagi menjadi 7 rombel ini. Nah, kalau kami ini sekarang berkesimpulan sama teman-teman, karena ini kami meraba-raba, bahwa dari seluruh rombel ini hanya kita arahkan ke 4 tema. 4 tema. Ya, sampai 4 tema, oke Pak ya. Tadi ada 6. Karena ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, silakan pilih. Maksimal 3 sampai 4 tema yang kita pilih kan? Ya. Dari 6 itu. Oke, maksud yang nanti jumlah siswa yang kelas 10 ini misalnya 300. Nah, 300 orang ini memilih masing-masing temanya gitu kan. Kita arahkan begitu. Ataukah misalnya mana enaknya, apakah kita akan blok sesuai dengan kelas atau seperti apa? Mohon masukan Pak. Oh iya, Pak. Bapak bagus tuh konsepnya Pak. Bapak silakan pilih mau dia 1 tema seluruh kelas. Tadi kan ada 4 ya, kita laksanakan misalnya 1 tema sama seluruh kelas. Ya.
Mau Bapak masing-masing tema setiap kelas, silakan saja, tapi nanti tergantung kesiapan SDM kita. Ya, Oh, gitu. kalau satu tema kan konsepnya, konsep berpikirnya, kegiatannya kan hampir sama saja, kira-kira seperti itu. Nah, kita pun nanti membimbing, menilainya, mungkin mengamatinya akan lebih mudah. Tapi kalau Bapak sanggup ada tema-tema yang berbeda, please welcome, silahkan. Nah, tapi kebanyakan madrasah atau sekolah dia pada tema yang sama, sehingga lebih memudahkan kita untuk melakukan kegiatannya atau mengkoordinasikan. Terima kasih, Pak. Oke, siap Pak, makasih banyak. Izin Pak Zul, Pak, boleh saya dari Sumbar? eh, Ahmad Asdi. Pak Ahmad ya? Ya, ya. Pak Ahmad, Pak Ya. Sadik dulu, Pak Ahmad ya, Pak Sadik dulu ya. Oke, siap. Pak Sadik dari tadi saya lihat. Silakan Pak Sadik. Terima kasih Bapak. Ini kebetulan kami ini kan bagian dari pengawas Bapak. Kenapa ini saya sampaikan? Bisa yang besar, Oh, volumenya ya. Pak, suaranya agak besar Pak. Ya. Mungkin sedikit ini kemarin dan mungkin perlu saya sampaikan juga. Jadi kami itu bagian dari pengawas Bapak. Jadi kami mendapat tugas pengawas dan ini tidak clear juga di tingkat pengawas. Dan ini fatal. Gitu. Fatal. Ya. Jadi mohon, jadi ada langkah-langkah ya, harusnya ini serius sebenarnya. Jadi persoalan ini serius. Jadi pengawas saja kemarin kita sempat berdiskusi itu tidak ketemu, justru ketemunya yang seperti tadi ditambah itu. Jadi bukan yang 20-30% dari jam yang diatur itu. Nah kemarin kita juga sebenarnya dari Zoom, dari pusat itu sudah menyampaikan seperti itu. Kita ambil materi yang esensial dan sebagainya lah. Nah, itu ternyata di tingkat pengawas forum kami FGD itu menyepakati yang ditambah itu. Nah ini kan fatal gitu. Mengonjenengan nanti koleganya dengan relasinya di pusat ini betul-betul harus clear begitu. Jadi benar Pak, tepat. Ya. Ya, kita nyampaikannya itu mudah gitu. Jadi saya coba share screen dulu Pak ya. Saya melihatkan struktur kurikulumnya biar ini. Oh, sebentar Pak ya. Saya cari dulu. Tapi ginilah saya tegaskan aja. Karena diskusi kita saja. Di Kemendikbud itu jelas Pak. Di struktur kurikulumnya kita baca, nanti di sampingnya atau di bawahnya ada penegasan. Ya, bahwa yang 20-25% itu diambil dari total jam 1 tahun itu tegas. Ya. Tegas sekali. Nanti baca lagi petunjuk ini pedoman pelaksanaan P5 dan RA yang diterbitkan oleh Kemenak. Tadi saya juga ulang lagi baca nih pernyataannya bagaimana. Pernyataannya juga seperti itu. Tapi di akhir nanti ada kalimat menambah. Itu yang saya mau apa sebenarnya? Mau konfirmasi juga nanti ke kawan-kawan sebenarnya di pedoman yang mereka buat. Logikanya, kalau menambah jam kita baliknya jam 10 malam. Ya. Itu dia, itu logika sederhananya itu sebenarnya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, tegas jam P5 itu diambil dari jam total 1 tahun. Nanti dia di strukturnya itu tegas. Jadi ini tidak meragukan kita. Kalau kita ragu nanti sudah begitu cukup. Ya begitu ya. Oke Ya, Pak. dan masuk Ahmad akal. tadi ya. Pak Ahmad. Pak, saya Ahmad. Pak. Iya, Pak. Banyak Ibu. Dengan Ya, Ibu. Saya dari Ahmad Asdi, Pak. Dengan Pak Ahmad Asdi, Pak. Ahmad Asdi ya. Silakan Pak Ahmad ya. Bu Makasih, Fatina, tunggu sebentar Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak, sebenarnya tadi kami sudah mulai agak sedikit berbeda pendapat juga terkait dengan ini. Dari awal sebenarnya, tadi dari jam berapa itu? Jam 11-an. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas penekanan yang telah Bapak sampaikan. Memang saya tadi sudah sampaikan juga bahwa jam 72 itu seperti contohnya 72 Kelurahan Hadis memang sudah P5RA-nya sudah ada di sana seperti itu. Alhamdulillah sudah kita tegaskan. Kita memang harus sepakati bersama. Ketika nanti selesai Zoom ini kita masih berbeda pendapat, melaksanakan sesuai dengan kebijakan masing-masing, tentu rasanya nggak enak. Sementara kita sudah melaksanakan Zoom seperti ini. Ya, terima kasih. Ya, Kemudian jadi benar Pak Ahmad. Ah. Saya berani menyatakan ini pertama, kami sudah masuk tahun kedua.
Ya, sama Dan Pak. saya berulang kali membaca ini dan sudah saya sampaikan di tempat-tempat kita di Riau, kawan-kawan Ya. yang sudah santai. Jadi tegas, pedomannya itu aja. Nah, Bapak Ibu, pedoman kita, mata pelajaran umum itu yang kita pedomani keputusan Kemendikbud, Dikti ya, Ristek, Bestek yang ya. Kemendikbud. Nah, kalau yang mapel pelajaran agama jelas kita arahannya dari Kementerian Agama kita seperti itu. Iya. Oke, silakan Pak Ibu. Oke. Nah, ya Dengan mungkin Ibu. Pak sedikit lagi saya tambahkan. Sedikit lagi, Pak lagi. Manda. Ya, oke, jadi terkait dengan jam itu memang ya kita masukkan yang P5RA-nya masukkan dalam muatan kurikulum yang telah disampaikan tadi. Kalau Ya. enggak jam berapa kita pulangkan seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan siswa, terkait dengan P5RA tadi kan ada 6 itu pilihan. Kemudian kita ambil misalnya Ya. 3 dari 6 itu, 3 dimensi dari 6 itu misalnya kita ambil 3. Nah, bagaimana penetapan anaknya yang saya cobakan, saya alhamdulillah sama juga dengan Bapak. Alhamdulillah tahun kemarin saya sudah pilot project, sekarang sudah tahun kedua. Ya. Terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka di MAN 2 PSL. Nah, bagaimana untuk menetapkan siswa? Kemarin kami memilih, dia kan batasannya untuk MA itu antara 3 sampai 4. 3, minimal 3, 4 kan seperti itu. Kebetulan kami memilih 3. Dari 3 yang dipilih itu, yang 3 itu kita tidak tetapkan anak, tapi yang 3 itu kita ambil dari kondisi yang ada di lapangan, kira-kira anak itu minatnya seperti apa. Nah, kemudian setelah kita tetapkan yang 3 itu, kita berikan angket kepada siswa. Sosialisasikan dulu yang 3 itu kepada siswa. Kemudian setelah sosialisasikan kepada siswa kita memilih, dia memilih 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Ketika sudah berikan angket dan kita jumlahkan misalnya yang nomor 1 misalnya apakah namanya pilot proyeknya nomor 1, 2, 3 itu jumlahnya ada 300, ada 200, 100 dan 100 misalnya. Setelah itu baru kita tetapkan lagi siapa pendampingnya. Jumlah pendamping kami juga tetapkan berdasarkan peserta yang memilih dimensi itu. Jadi artinya siswa kita itu memilih pilot project itu memang berdasarkan minatnya gitu. Ini tentang proyek ya, tentang proyek. Silakan Pak, bagus sekali Pak. Sebenarnya ruang-ruang itulah yang kita berikan ke siswa kita. Kemerdekaan itu salah satu kemerdekaan memilih pada ruang-ruang itu. Selama SDM kita siap. Iya betul. Oke, makasih Pak. Ibu lagi ya, Bu. Ya, maaf. Ya? Ya, permisi Pak. Tadi mendengar ungkapan untuk pengambilan tema di proyek itu ya Pak. Ya. Ini kan sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen ya. Tapi tadi yang perlu diluruskan untuk di tingkat MI-nya, untuk yang proyek itu satu satuan pendidikan itu satu tema Pak yang saya pahami itu. Jadi keliru. bukan satu fase atau beda tema itu. Ya. Jadi nanti tinggal konten untuk isi materi itu bertingkat saja untuk di fase A, B, C-nya kan tinggal tapi untuk tema kemarin saya udah masuk di komunitas belajar itu di Kemendikbud juga di sekolah negeri banyak yang masing-masing fase punya tema yang lain dan itu kurang benar gitu loh Pak. Mungkin itu saja sih yang begini Bu ya. Kita kan bagus Bu pertanyaan Ibu. Pertama, ruang lingkupnya kita melihat dari profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi itu kalau saya nggak salah ya. Ya, 6 dimensi. Nah, kita pilihlah tema-tema yang ada dimensi itu. Misalnya berketuhanan misalnya ya. Misalnya inovasi gitu ya. Silahkan pilih tema itu ya. Tapi kalau di MI itu kan disarankan cuma 1 tahun itu proyeknya ada 2. Ya, 2. Ada 2. Kalau memang Ibu satu dimensi misalnya tadi inovasi tadi ya, berwawasan global misalnya ya. Itu kan bisa banyak tema yang muncul. Dari satu dimensi itu. Kalau yang di 262 sama yang 056 itu kan di tingkat dasar, di tingkat MI itu ada 7 tema kebinekaan. Iya. Yang maka lokal. Pilih salah satu di proyek pertama. Udah, proyek yang keduanya kita ganti lagi temanya tentang apa. Berarti 1 tahun Ibu melaksanakan 2 proyek seperti itu. Kebetulan kami sudah Pak kemarin 2 proyek 2 kali. Oke, Pak Ridwan Sah, silakan Pak Ridwan Sah. Saya kembali ke di dalam struktur kurikulum itu ternyata
pendidikan Pancasila sekarang 72 jam atau 2 jam per minggu. Kurang Bahasa jelas Pak Indonesia. Ridwan. Halo, bisa jelas? Jelas, Pak? Oke, ya. Nah, kalau kita perhatikan di struktur kurikulum sebagaimana checklist yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu, bahwa pendidikan Pancasila itu 72 jam per tahun atau Pak? 2 jam per minggu. Nggak jelas suara Bapak, Pak. Mungkin nggak usah pakai headset, Pak. Dicopot aja, Pak. Bisa, halo. Ya, Pak. Nah, kalau kita perhatikan pada itu struktur kurikulum pendidikan Pancasila 72 per minggu per tahun atau 2 minggu per minggu. Begitu juga bahasa Indonesia kurang satu tahun. Tetapi dalam Jelas ya. Pak Ridwan, Jelas Pak Ridwan. kurang jelas Pak Ridwan, tapi mungkin 7, jelas. Bapak tadi ada menyebut 72 ya. 72 itu 72 JP per tahun, Pak ya. JP. Nah, Betul. yang Dalam angka 2 di kurung- dalamnya itu tata apa? Jam tatap muka per minggunya, Per pekan ya. per pekannya, Pak ya. Betul. Seperti itu. Ya, yang menjadi pertanyaan saya adalah di Simpatika masih dihargai 3 jam. Pak Ridwan, kalau di simpatika itu nggak usah kita pusingkan. Oh, kita Simpatika itu akan mengikuti struktur kurikulum kita. Ya, dia update terus itu. Kurikulum kita berbeda, strukturnya berbeda, dia akan update. Itu tugasnya kawan-kawan yang pengelola simpatika. Yang terpenting Betul. kalau ingin memenuhi jam sertifikasi kawan, ya dia harus terpenuh 20 JP kan. Itu aja. Jadi nggak usah mikir sampai ke sana. Betul. Oke Pak Ridwan ya. Bu Maksudnya- Rahimi Satu lagi. ini. Oh ya. Maksudnya di struktur sanawiyah itu akan berkurang dari 46 menjadi 40 jam per minggu, Pak. Nah, yang ingin kita ambil ini yang 2 jam saja atau yang 3 jam di dalam strukturnya. Apakah yang 2 jam itu Pak, yang 1 jam itu kita anggap 30% sebagai begitu, Pak. Silakan. Tidak jelas, Bapak. Pak Ridwan minta maaf ya, belum jelas. Nanti perbaiki lagi mic-nya, mungkin kita serahkan ke teman dulu Pak Ridwan ya. Betul-betul kurang jelas, minta maaf. Bu Sahimi, silakan Bu. Ibu Bapak. ya. Oh yang lagi mood ya. Silakan yang lain. Ibu Nonse ya. Atau silakan yang lain. Pak Aziz Jambi. Silakan Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan teman-teman yang berbahagia, bersyukur sekali Pak saya bisa bergabung pada kegiatan Davesmen tahun 2023 ini. Terkait dengan perubahan kurikulum, bersyukur saya bisa bertambah wawasan karena pemahaman terkait dengan struktur saja itu sudah ada sedikit perbedaan bagi saya Pak. Kalau saya memahaminya seperti ini Pak. Perubahan kurikulum dari 2013 K13 kepada kurikulum Merdeka itu sebenarnya itu tidak ada perubahan jumlah jam. Ya. Karena seperti ini Pak, jumlah jamnya itu sebenarnya sama. Letak perbedaannya itu hanya pada P5 P2RA. Ya tambahannya. Kalau pada jumlah jam, misal ini Pak, pada mapel kurikulum 2013 untuk jenjang MI, kebetulan saya di MI, itu bahasa Indonesia yang awalnya itu 8 jam di K13, pada kurikulum Merdeka itu 6 jam. Nah perubahan itulah Ya. yang kalau menurut saya itu berubah kepada pengalihan dari jam ke P5 P2RA itu Pak. Nah itu jadi Pak. Jadi tidak mengurangi dan juga tidak menambah sebenarnya. Itu kalau pemahaman saya. Nah mungkin barangkali nanti di sini juga saya akan mendapat mana yang lebih pas, mana yang lebih betul. Itu ya, logikanya kalau kita perhatikan memang di struktur kurikulum itu tidak jauh berbeda jumlah JP-nya itu. Ya Pak. Cuman begini, misalnya kalau di MI ya, IPA IPS itu gabung dia jadi IPAS. Ya Nama betul Pak. Pelajarnya IPAS. Kalau di IPA lama itu Pak, di struktur kurikulum 2013 itu kan 3 jam 3 jam. Ya. Itu 6 jam. Perubahan di IPAS itu menjadi 5 jam. Artinya ada pengurangan itu. Kalau saya amati
itu bahwa yang 1 jam itulah berubah ke jam P5 PRA-nya. Jadi rasanya kalau di madrasah kami itu Pak, kami menyusun jadwal itu tidak ada perubahan, tambahan Ya, jam atau pengurangan jam. tidak Saya ada. memahaminya seperti itu Pak. Ya benar, benar. Benar, Iya, Pak. Tidak jauh beda dia. iya Cuman betul. ada penggabungan mata pelajaran. Nah, kalau di MTS dengan MA, mata pelajaran IPA itu jadi satu IPA. Kalau di MA, IPA, yang dulunya pisah-pisah kimia, biologi, kimia, biologi, fisika beda, pisah dia namanya. Sekarang jadi mata pelajaran IPA. IPS kan juga seperti itu. Itu yang membedakan antara lain seperti itu. Ya. Oke. Nah, nanti di kelas 11-nya kalau di MA, baru nanti muncul lagi mata pelajaran spesial kelompok-kelompok IPA dan IPS itu seperti itu. Iya Pak, tidak ada pengurangan jam. Kalaupun ada, Bapak Ibu, kalaupun ada sebenarnya pemerintah itu menyederhanakan, ya, menyederhanakannya bagaimana? Materi esensial itu yang lebih ditonjolkan pada kurikulum mereka ini sekarang, seperti itu. Oke Pak Ibu, siapa yang lain? Terima kasih Pak. Terima kasih, makasih Pak Aziz. Yang lain? Langsung ke materi saja mungkin Pak. Ya, Ya, di closing aja Pak Jul. Lanjut materi saja ke Bapak. oke ya. Ya, nanti terakhir baru tanya jawab atau Oke, kita masuk ke. Terima kasih. Sebentar Pak ya. Kelihatan apa saya Bapak Ibu? PPT-nya jelas? kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, nah, kita sekarang masuk ke pembelajaran berdiferensiasi, Pak Ibu. Sekarang Bapak Ibu tolong dikerjakan ini dulu. Nah, Pak Ibu, silakan search di apa? Di internet, di Google, alamat situs ini. Nanti ada tersana ditulis tes gaya belajar. Kemudian kalau udah ketemu, Bapak Ibu kerjakan soal-soal di sana dulu. Mungkin waktunya sekitar 5-10 menit. Nanti Bapak Ibu kirim kesimpulannya di grup ya. Di screenshot, kirim ke grup. Silakan Bapak Ibu. Tes gaya belajar. SIDKS.
Dikirim kemana, Pak? Dikirim di grup kita aja, Bu. Oh, yang di obrolan itu, Pak? Di WA grup aja. Oh, di WA grup. Iya. Terima kasih. Tapi mau dikirim di obrolan juga boleh. Di WA Maaf, suaranya kurang jelas. Dikirim di mana? Di WA refreshment ya. Kalau Ibu mau ngirim di grup silakan, di grup WA silakan. saja Di apa? obrolan silakan. WA refreshment ya. Ya, WA refreshment itu kan grup kita kan. Ya, di WA saja yang enak. Di WA saja lah. Screenshotnya saja, Pak. Iya. Iya. Sudah siap Bapak Ibu? Belum Pak, bentar lagi Pak. Oke, lanjut. Boleh tanya untuk melihat hasilnya mana yang diklik, Pak? Itu kan di bawah kelihatan hasilnya itu kan? Yang mana? Lihat hasil. Lihat hasil. Selanjutnya itu, Pak ya? Ya, selanjutnya terus ke bawah, ada hasil. Ini tidak kelihatan hasilnya ini. Saya kebetulan tidak buka. Coba teman-teman sampaikan, jelaskan ke Ibu. Yang karena pakai HP ini, Pak. Oh enggak, pakai HP mudah, Bu. Ada bacaannya, Bu, di situ, Bu.
Kita Ada juga tulisan, pakai Pak. HP, Bu. Ya. Oh iya. Ya, nanti ada bacaannya di situ. Yang di bawah Tugasnya itu apa Pak tadi ya? ya, Pak ya? Ya, terus lanjut, Bu. Oh iya iya. Nah, tugasnya tadi apa ya, Pak ya? Karena saya baru sampai di... Oh iya. Ini Tugasnya mengisi tes gaya belajar. tes, Bu. Tes gaya belajar, Bu. Share aja di internet, Bu, di Google. Ini alamatnya. Ini alamatnya ada. Gaya belajar terbaikmu atau gimana, Pak? Yang dari mana ini, Pak? Ada beberapa ini, Pak. Ya, kita mau diskusikan hasilnya itu. S.id, Bu. Oh, .id-nya. Oh, ya. ID gaya belajar. Gaya. Halo? 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 Apa ya? Dinara? Pak, Dinara? mute dulu, Pak. Yang lagi telepon tolong di-mute dulu, Pak. Salam. Dilanjutkan terus nih, Pak. Sudah selesai ya? Sudah selanjutnya, ditekan lagi selanjutnya, Pak. Sampai habis. Iya. Sampai habis. Iya benar-benar. Sampai habis, Bu. Sampai habis ketemu rekeningnya. 3 halaman itu. Udah ketemu rekeningnya. Apa itu? Zoom. Saya dapat nilainya kinestetik, Pak. Kinestetik ya. Dengan Ibu. Bapak Ibu, kan ada tiga ini ya. Ada 3 model atau 3 gaya belajar. Tadi ada visual, ada auditory, kemudian ada kinestik ya. Ya. Kinestik. Saya kinestik. Iya, Pak. Saya kinestetik visual. Kinestetik visual ya. Saya Lanjutin, Pak Zul. kinestetik, Pak. 63% Oke. kinestetik. Mohon izin, Ya, Pak. bisa sedikit berbagi pengalaman ini cara cepat untuk mengetahui gaya belajar. Oh ya, silakan. Nah, bagus sekali. Silakan, Pak. Dengan Jadi Bapak. mumpung masih ingat, saya Mahmudi dari Jawa Timur. Ya, Ini Pak. pernah juga saya isikan ke teman-teman cara mengetahui gaya belajar. Ini cukup mudah, tidak membutuhkan waktu lama. Jadi yang harus kita lakukan adalah memanggil memori yang lama tersimpan. Contoh umpamanya anak umuran SMA.
kita tanya anak tersebut, nak, coba diingat, ketika teman sebangku kamu kelas 1 SD siapa? Maka di situ tidak sengaja ada pergerakan mata, Pak Sus. Pergerakan mata, bola mata itu kita lihat. Kalau dia hitamnya ke atas, berarti insya Allah itu visual. Kalau pergerakan matanya itu ke kanan dan ke kiri, insya Allah itu adalah auditory. Ketika kita panggil memorinya yang lama, dia pergerakan matanya adalah jatuh ke bawah. Ini anak kinestetik. Ini yang pernah saya pelajari. Ini cepat sekali. Bagus sekali. Bagus sekali. Tapi cuma satu-satu. Oke, Pak. Ini salah satu contoh ya, Pak ya. Alhamdulillah kan ada model-model cara-cara untuk kita mengetahui gaya belajar. Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya. Di kurikulum Merdeka, ini kapan kita laksanakan ini? Apa sih Pak? Ya. Awal. Asesmen awal. Ya. Asesmen awal, Pak. Nah, asesmen awal itu kita sebut apa? Asesmen diagnostik. Diagnostik. Informatif. Tes diagnostik. Oke. Ya berarti kan kita sebelum memulai, guru kita sebelum mulai pelajaran, kan mereka idealnya di kurikulum Merdeka itu mereka harus melakukan asesmen diagnostik dulu kan? Iya, betul. Nah ini salah satu contoh yang kita lihat ini adalah gaya belajarnya. Jadi kecenderungan seseorang itu, siswa kita, bahkan kita kan ada kecenderungan. Kecenderungan yang lebih besar itu kemana dari 3 gaya tadi? Apakah ke auditory, apakah ke kinestik, atau ke visual dia? Nah Bapak Ibu, kalau di kelas misalnya kita sudah memetakan ini, sudah memetakan gaya belajar, kita baru memetakan gaya belajar, sekarang apa tahapan berikutnya dilakukan oleh guru kita? Ayo, Bapak Ibu. Apa manfaatnya ini? Nah, apa manfaatnya ini bagi guru-guru kita? Untuk memetakan, Pak. Memetakan metode pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi bisa berguna dengan baik. Dapat memilih metode yang tepat untuk pembelajaran. Iya, benar. Jadi kan dipetakan dulu siswa itu masuknya ke kelompok mana, kira-kira gambarannya seperti itu. Kalau di kita ini kan ada 3 kelompok tadi nih, ada yang dominan auditory, visual, ada yang kinestik. Udah nih kan udah dipetakan, karena sudah ada gaya belajar yang berbeda-beda, berarti guru kita harus mempersiapkan modul ajarnya untuk mengantisipasi gaya belajar siswa ini. Itulah dia pembelajaran berdiferensiasi itu kan. Maksud? Jadi kalau kawan-kawan guru tidak melakukan asesmen awal ini atau diagnostik ini, bagaimana dia bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Jadi langkah pertamanya adalah melakukan asesmen diagnostik awal. Kalau psikotes bisa nggak, Pak? Oke, bagus. Ya. Benar, Bu. Tapi kita minta diarahkan ke psikolog itu. Kita karena ini ada kaitannya, biasanya teman-teman di psikolog itu kayak pernah kita punya pengalaman, dia tanya, kita ini Pak Zul hubungannya dengan kurikulum Merdeka. Iya benar, kurikulum Merdeka itu kan ada pembelajaran diferensiasi. Jadi mereka melakukan psikotes itu untuk mengarahkan hal seperti ini, mengarahkan gaya belajar, ya memang kecerdasan intelektualnya juga nanti akan tergambar. Jadi kita sampaikan ke kawan-kawan psikolog, kita kepingin melihat gaya belajar anak itu bagaimana, minat belajarnya bagaimana. Benar Bu, bagus sekali Bu. Seperti itu. Ada yang lain Pak Ibu? Jadi kalau teman, ya Bu? Saya visual auditory Pak 2. Iya. Yang lebih dominannya mana? Dua-duanya keluar, visual auditory. Lebih banyak mana Bu? Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau kecenderungan siswa kita itu satu kelompok auditory, satu kelompok visual, satu kinestik visual. Kalau visual, apa persiapan kegiatan pembelajarannya nanti? Pakai video. Video. Okay. Banyak menampilkan gambar. Ya. Gambar. Ya, pokoknya yang sifatnya melihat ya. Yang dilihat.
melihat. Nah, misalnya kalau di matematik ya grafik, warna-warni begitu kan. Nah, seperti itu. Ya, kalau kinestik lebih banyak ke Simulasi. simulasi. Ya, Presentasi. itu misalnya praktek dan sebagainya. Lebih aktivitas Mengalami sendiri. Ya, lebih banyak ke physically lah ya, banyak bergerak gitu kan. Nah, kalau yang auditori Nanti kalau berarti belajar sambil berkeliling. Boleh, Mana boleh, apa-apa boleh. kan? Boleh, anak cerdas itu. Iya, nah itu. Saya Hampir muter-muter. kinestetik auditori pripun nggih? Kinestetik auditori. Iya. Ya, sambil berjalan sambil mendengarkan. Wah, Pakai headset. pakai headset. Iya, Bu. Oke, Pak Ibu ya. Itu saya tadi pulang. Nanya Pak. Oke, Pak. Berjalan sambil mendengarkan. Ya. Nanya Pak. Oke, lanjut kita ya. Lanjut Pak. Boleh nanya? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Oh, lanjut ya. Oke. Oke. Ya. Nah, ini kalau pengertian menurut pakarnya, pembelajar berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai dan kebutuhannya masing-masing sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajar. Ini menurut pendapat Adi. Nah, sekarang kita ingin melihat. Nah, ada 3 aspek pembelajaran berdiferensiasi, bisa konten, bisa proses, bisa produk. Kalau konten ini misalnya terkait dengan apa yang akan diajarkan. Kalau tadi Bapak Ibu, kita kan melihat ke gaya belajar ya. Dispensasi itu kan bisa juga karena kontennya kan. Karena materi ya Bapak Ibu ya. Contohnya, Pak Ibu, kalau berdasarkan konten? Tingkat kesulitan kemudahan dari konten itu. Oke. Tingkat kesulitan. Berarti kita sudah melakukan asesmen diagnostik sebelumnya kan? Iya. Diagnostik awal. Diagnostik awal? Tesnya dalam bentuk apa itu, Pak? Apa yang diteskan? Tes pengetahuannya. Oke, ya. Terkait materi yang sudah dipelajari dan yang akan dipelajari. Oke. Dari sana nanti kita petakan berdasarkan konten. Berarti ada siswa kita satu Asesmen formatif. Ya. Oke. Kalau asesmen formatif, letaknya di mana itu ya? Letaknya di awal dan di proses. Di awal. Di proses. Ya. Di proses, Pak. Ya, boleh. Di proses. Ya, Formatif di akhir, Pak. Ya. Kalau di akhir namanya sum. Kalau di akhir summatif. Oke. Nah, yang dipresentasi ini bisa konten, nanti bisa proses, kemudian bisa produk. Kalau proses, contohnya Bu? Ulangan harian. Kalau proses? Nah, itu kan menyangkut aspek Presentasi, apa yang... Pak. Ya? Ya, demonstrasi. Demonstrasi. Eksperimen misalnya ya. Diskusi ya. Diskusi. Nah, kalau produk Kerja nanti kan kelompok. ya, kalau produk nanti menyangkut hasil akhir. Jadi Bapak Ibu ya inilah yang harus dipahami oleh teman-teman guru kita. Kalau di kurikulum Merdeka itu kan kalau memang mau jalan dulu berarti mau tidak mau teman-teman guru kita harus melakukan asesmen diagnostik dulu. Karena pembelajaran diferensiasi itu awalnya ya asesmen awal itu tadi. Kalau tidak dilakukan berarti pembelajaran kita itu akan seperti biasa saja. Nah, jadi Bapak Ibu, konsep inilah, pemahaman ini sebenarnya, pemahaman awal ini yang harus dipahami dan mulai diterapkan oleh guru-guru kita. Jika tidak, ya sama saja kurikulum Merdeka itu pelaksananya dengan kurikulum yang telah lama. Jika guru kita tidak memulainya dari sini. Bapak Ibu, kalau di madrasah saya, di minggu pertama itu, nih kayak sekarang, 1 minggu yang lalu itu, kawan-kawan melakukan ini dulu. Melakukan asesmen diagnostik sesuai mata pelajaran masing-masing. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak Ibu?
Saya tidak Ya, jelaskan. biasanya di awal ini sudah melaksanakan asesmen diagnosis, baik itu di luar materi atau tidak. Jadi di madrasah kami itu di awal mereka sudah ada lembaran, karena kita masih belum punya ukuran yang pas. Dikasih Ya. lembaran, mereka itu paling senang belajarnya bagaimana. Yang saya tidak suka apa, begitu. Iya. Yang akan saya lakukan di kelas apa, itu mereka ungkapkan semua di awal. Selain itu, Bapak Ibu guru melihat hasil pembelajaran yang sudah dicapai kemarin dan melakukan juga memperkuat dokumen-dokumen yang ada itu dengan melakukan tes diagnosis pengetahuannya. Iya. Kalau kelas 1 hanya misal PKN itu menarik gambar antara sila 1 dan gambarnya apa, mungkin itu Bapak. Oke, ya benar. Cepat sekali, ya. Yang penting di awal pembelajaran teman-teman sudah melakukan ini. Ya, kalau sudah melakukan ini berarti teman-teman sudah akan mulai melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Ya, caranya terserah teman-teman dulu. Jadi yang disampaikan Bapak siapa tadi kan jadi masukan juga buat kita. Dengan arah pandangan mata saja, dengan ditanyakan hal-hal yang telah lalu, katanya kita sudah dapat menetapkan gaya belajar. Jelaskan ulang itu Pak, tanda-tanda mata itu mohon dijelaskan ulang. Saya juga tertarik itu. Silakan Pak, siapa tadi? Pak. Oh di Jawa Timur. Ya, dari Jawa Timur tadi. Sambil makan ini Pak. Dari BLI Pak. Penutupan Mas Samar. Pak Mahmudi katanya. Jadi gini Bapak Ibu, ini insya Allah cepat satu persatu. Ditulis saja Pak. Ditulis ditulis kita usahakan ya, kita panggil memorinya yang tersimpan lama. Umpamanya anak kelas 1 MI atau MI. Kita panggil memorinya, kita tanya anak tersebut yang membutuhkan pemikiran untuk memanggil memorinya yang cukup lama. Maka pandangan mata itu silakan diarahkan ke kita. Kemudian dia akan berpikir dan memanggil memorinya yang lampau. Maka ketika bola matanya ke atas, ini bisa ditulis. Itu cenderung anak itu insya Allah visual. Ketika pandangan itu lirik ke kanan atau lirik ke kiri, cenderung auditori, ke telinga. Ya. Kalau pandangannya jatuh atau bola matanya jatuh ke bawah, insya Allah anak ini cenderung kinestetik. Nah, kinestetik ini biasanya yang kita hakimi anak nakal dan lain sebagainya. Padahal itu gaya belajarnya yang terus bergerak. Terima kasih Bapak. Mohon maaf. Pak Mahmudi, sebentar Pak Mahmudi. Ini memang hasil riset ya? Pernah saya baca Pak. Ya berarti ini kita coba. Berarti itu hasil riset mungkin itu ya, sehingga muncul bukunya gitu ya. Udah bedah otak itu Pak kemarin dengan teori Laribet. Di teori otak Pak. Teori otak maksudnya. Teori otak. Ya, halo Pak Mahmudi. Ya. Oke, Bapak Ibu. Pandangannya tetap lurus apa Pak itu Pak? Kata yang tetap lurus pasti ada gerakan. Pasti. Coba pasti ada pergerakan. Pasti itu. Yang lurus berarti. Tadi saya coba ke anak saya 2 orang. Itu beda gerak bola matanya benar. Oke Bapak Ibu. Nah berarti kan begini. Jadi filosofi di kurikulum merdeka ini kita sebagai peserta didik kan memahami keragaman peserta didik. Dengan peserta didik yang beragam tentu pendekatan yang kita lakukan juga beragam. Ini konteksnya pembelajaran berdiferensiasi. Saya tidak jelaskan materi-materi ini, tapi dari diskusi sudah kita pahami. Nah, ya Bapak Ibu, elemen berdiferensiasi ini ya kira-kira begini. Tadi ada konten, ya, ada menyangkut proses, ada menyangkut produk, kemudian lingkungan belajar. Ya, lingkungan belajar ini kan sebagai daya dukungnya. Oke, saya lanjutkan. Ini sudah kita bahas tadi.
Oke Bapak Ibu, saya kira tentang pembelajaran berorganisasi sedikit saja, tapi saya lihat Bapak Ibu sudah sangat memahami tentang ini. Jadi sekali lagi, teman-teman guru kita harus mengawali dari sini. Kalau tidak diawali, tentu pelajaran berorganisasinya itu belum terarah sama sekali. Baik, Ada yang mau izin didiskusikan? bertanya Pak, izin bertanya. Silakan. Saya Pak Neelis, jika dari 36 di kelas itu kita sudah melakukan asesmen diagnostik dan itu akan berbeda, pertanyaannya apakah kita akan melakukan proses pembelajaran itu menggunakan presentasi atau semuanya kita layani? Ya, menggunakan apa tadi Bu? Presentasi. Persentase. Ya. Oke. Nah, gunanya kan memang pemetaan karakter, pemetaan gaya belajar. Kalau sudah ketemu 3 kelompok, kalau di gaya belajar, ya mereka kita posisikan di kelompoknya masing-masing. Nah, masing-masing kelompok karena minatnya beda-beda, gaya belajarnya beda-beda, kita sebagai guru pendidik memberikan pendekatan atau layanan yang pendekatannya berbeda pula. Tadi ya auditori misalnya tadi kan, ya mungkin kita akan lebih banyak menjelaskan mungkin. Di kelas yang sama ya Pak? Maksudnya di kelas yang sama, di ya, dalam di kelas yang sama. Di kelas itu kan ada 36 siswa Pak. Benar, yang kita kelompokkan itu kelas, siswa di dalam kelas. Iya, itu dengan 3 atau 4 gaya atau 5 gaya tadi, apakah tadi akan kita kelompok-kelompokkan atau kita ambil presentasi saja dari sekian itu untuk dalam satu kegiatan? Banyak gitu sejam mau datang. Ya Bu, kita lihat kan dari hasil tesnya Bu kan, kayak tadi kita contohkan yang kita lakukan tadi kan dari hasil tes. Kelihatan lah ya kelompok auditori, ya dekat auditori, yang visual dekat visual, kinestik dekat kinestik. Ya, berarti ada satu rancangan pembelajaran kita, ya, modul ajar yang kita susun akan kita sesuaikan dengan tipe atau gaya belajar anak. Gaya belajarnya. Kalau dia nanti menyangkut konten, berarti ada pendekatan materi, katakanlah kalau di matematik lah yang mudah menyontohkannya anak-anak yang belum memahami perkalian, ya, penjumlahan misalnya. Kita mau masuk ke perkalian, tentu dikelompokkan dulu. Kalaupun tidak berkelompok, tapi yang jelas penekanan pembelajarannya mereka harus dipahamkan dulu tentang penjumlahan. Yang perkalian tentu penguatan di perkalian. Begitu seterusnya Bu, itu kalau menyangkut konten. Nah, untuk memudahkan mengorganisirnya tentu akan lebih baik kalau mereka kita kelompokkanlah di dalam kelas itu dia. Kira-kira seperti itu Bu. Sehingga dalam pendekatannya juga mudah. Mudah dalam pelaksanaannya. Kira-kira begitu Bu? Atau ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Bisa nambah Pak? Iya Pak Mudi, silahkan. Sepengalaman saya, karena saya sukanya anak SD, ya. Anak di umuran MI. Jadi anak penyerapan informasi dari gaya belajar anak itu kan ada yang cenderung memang suka melihat. Maka tampilan-tampilan mungkin LCD dan sebagainya. Ada anak itu cenderung auditori, ayo Pak cerita lagi. Iya. Ada yang cenderung yang dia tidak bisa diam, terus kinestetik. Dia tidak bisa diam itu memang gaya belajarnya. Kita menghakimi biasanya, oh ini anak nakal. Bukan seperti itu. Sebenarnya dia gaya menyerap informasi seperti itu. Iya. Maka sepengalaman kami guru itu adalah umpamanya ketika kita mengajar tentang sejarah, jangan dilayani yang auditori saja, semuanya kita layani. Contoh, ketika kita bercerita tentang umpamanya Rasul ketika dikejar oleh siapa? Itu kan kita harus pakai ekspresi, semua terlayani. Ini salah satu menangani yang siswa MI. Kalau MA MTS sedang tahu. Jadi kita ekspresi, jangan duduk saja sebagai guru sejarah. Jadi kita ekspresikan melayani yang kita lihat, kita bergerak melayani yang gaya belajarnya kinestetik. Jadi seperti itu. Tadi kita jadi guru itu totalitas. Kalau kita memang bedakan seperti ini, maka saya yakin jangan kesulitan. Jadi sekedar itu berbagi sepengalaman kami jadi guru, Bapak. Terima kasih Pak Mamudi. Sebentar Pak.
dalam pelaksanaannya Bapak mengelompokkan, katakanlah mengelompokkan, atau menyebar saja distribusinya. Tipe anak-anak tadi dengan tipe belajar yang berbeda itu. Ketika kita ini Pak kelompokkan, maka di situ pasti anak kecil itu langsung dia merasa tersisihkan. Saya dikelompokkan ini ada apa ya? Itu pasti tersinggung Bapak. Itu anak kecil. Apalagi sekarang pamannya anak yang ABK. Kalau kita ngomong langsung autisan, jangankan anaknya, orang tua pun kadang-kadang nangis. Kalau dia marah langsung marah semarah-marahnya. Kalau dia tidak bisa marah pasti langsung nangis, jatuh dia. Makanya untuk hal ini kami nanti sensitif luar biasa. Makanya kami hati-hati kadang-kadang. Betul. Dari guru saya kadang-kadang coba dikelompokkan ini. Maka penaruhan ininya biasanya apa? Tempat duduk kadang itu kita taruh yang anak suka auditori ada di mana penempatannya seperti itu. Jadi kalau kita pisahkan, umpamanya kita ini saja nun sewu, ada low, ada middle, ada high. Ketika dibedakan soal nggak sama, itu mereka sudah merasa akan diapakan saya ini. Maka ada kecemburuan sosial dan lain sebagainya. Ini harus hati-hati. Ini berdampak pada anak dan itu anak SD itu pondasi loh. Maka akan diingat terus sampai dewasa. Iya. Seperti itu. Tapi Pak, misalnya katakanlah gini, mereka kan heterogen ya. Sebenarnya dua sisi boleh-boleh saja kan, mau dikelompokkan, mau berada di tempat duduknya masing-masing kan boleh saja. Tapi kan memang kita tetap memberikan perlakuan yang berbeda ya, pendekatan yang berbeda kan. Betul Bapak. Nah, kalau mereka berada di posisinya masing-masing, katakanlah Bapak menyiapkan instrumen ini untuk yang yang visual. Yang visual mungkin Bapak nanti katakan ada LK yang banyak gambar-gambarnya. Nah, kalau yang auditori, tentu nanti pendekatannya beda lagi kan. Kinestik juga seperti itu ya. Apa enggak ini nanti? Enggak ngiri temannya kok yang satu dapat lembaran begini, kami kok tidak. Bagaimana Bapak menjelaskan itu? Makanya ini Pak, sementara di kami itu kalau memang kita sama katakan, kita kalau umpamanya memang ada yang low, itu biasanya kita kasih pengertian anaknya, kita tahan dulu anaknya. Ini biasanya terjadi di kelas bawah Bapak. Di kami, sepengalaman kami di kelas bawah, itu terjadi anak yang low, itu kita beri pengertian ke orang tuanya, maka ada treatment Bapak, mohon izin anak jenengan kami tinggal. Jadi untuk melakukan yang ini kami belum berani dulu. Seiring perkembangan waktu kan ini baru kan ini Pak. Benar. Nanti. Tapi bagus Pak, berarti pendekatan guru Bapak sudah melakukan itu. Itu kan teknis di lapangan sebenarnya kan? Iya. Di lapangan Bapak sudah melakukan itu, udah tepat sekali kalau menurut saya. Oke Pak Ibu, terima kasih Pak Mudi. Yang lain? Saya Pak, boleh bercerita? Saya Pak. Silakan Bu. Saya Bu Nurul Pak. Ya Bu Nurul. Ya, siap. Saya hanya mau bercerita pengalaman ketika saya masih ngajar sih. Saya dulu ngajar matematika. Dulu kan belum ada kurikulum merdeka ya, tapi saya dari dulu itu memang saya menerapkan sistem seperti itu. Jadi misalkan saya mengajar di kelas 4 tentang KPK. KPK itu kan banyak sekali caranya untuk mencari KPK itu. Nah, itu biasanya saya itu tak bagi papan tulis itu tak bagi menjadi 3. Ini 1, 2, 3. Jadi cara ini untuk yang anak-anak yang memang perkaliannya bagus. Jadi dia di sini. Terus kemudian ada dengan cara yang pakai tabel itu. Kemudian ada yang dengan cara yang lainnya, yang satunya itu. Nah, cara pengerjaannya anak-anak tetap seperti biasanya. Cuma nanti ketika hasilnya dia mau mengerjakan yang mana itu terserah anak-anak. Jadi saya nggak harus pakai ini nggak ini. Tiga-tiganya boleh dipilih. Mau pilih yang mana, hasil akhirnya kan nanti akhirnya sama. Saya itu salah satunya seperti itulah. Mungkin ini bisa mewadahi hal-hal seperti itu. Jadi guru itu nggak harus satu menerangkan satu hal saklek ini gitu kan, tidak harus. Dia memang harus punya beberapa trik biar semuanya anak itu bisa terlayani begitu Pak. Terima kasih. Berarti Ibu menghiddenkan bahwa mereka dalam kelompok apa gitu ya? Iya, betul. Biar mereka yang memilih. Saya senangnya ngerjakan soal seperti ini, biar aja mereka ngerjakan gitu kan? Ya, karena dulu belum ada
itu analisis asesmen diagnosis kan belum ada, Pak. Jadi kita Tapi pengalaman Ibu ini luar biasa. Ibu sebenarnya sudah melakukan asesmen iya. ini sebenarnya. Cuma dulu belum ada seperti itu, makanya Iya. ketika itu keluar saya sudah melakukan Oh seperti iya, itu. benar. Alhamdulillah. Benar. Makasih Ibu ya. Ya. Ada yang lain Bapak Ibu? Boleh berbagi, Pak? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, yang mana, Pak? Ibu Rusdiana dari Iya. Palu, Pak. Bu atau siapa? Ibu Rusdiana dari Palu. Oh, kedahuluan ini. Ayo, sud dulu. Ya. Ibu Iya, dari Palu deh. ya? Silakan. Iya. Dari Palu ke Sulawesi Tengah. Ya, Ya, Bu. oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik sekali materi hari ini, terutama dalam hal gaya belajar. Ini hanya barangkali hanya berbagi, Pak ya. Oh iya, silakan. 2018 kemarin, kebetulan sekolah kami itu pernah kerjasama dengan School of Human. Sekolahnya Pak Unip Hatip. Di situ Apa Hatip ya? memang, Mas Hatip ya? Almarhum. iya almarhum. Di situ memang kami berusaha untuk mengklasifikasi siswa berdasarkan kecerdasannya. Mungkin sih Pak, kalau macam di Pak Munif itu enggak ada masalah karena memang punya guru-gurunya itu sudah mahir dan punya kemampuan. Yang kami praktekkan di daerah Pak, setelah kami tes kemampuan siswa dan sudah punya kelas masing-masing sesuai dengan gaya belajarnya, ternyata kendalanya itu kami di guru Pak. Ada beberapa guru yang tidak bisa menyesuaikan, misalnya begini, kebetulan kelas itu misalnya gaya belajarnya berdasarkan musik misalnya. Ternyata semua guru yang masuk ke dalam itu tidak semuanya memiliki keahlian di bidang musik. Jadi agak sedikit kendala di situ, di sistem di gurunya Pak. Barangkali mungkin ini bisa menjadi menjadi bahan untuk ke depannya bagaimana kita memberikan pengetahuan atau keterampilan kepada guru-guru kita untuk mengajar sesuai dengan kecerdasan-kecerdasan yang tadi kita tes ini. Karena kami coba Pak 2 tahun, hasilnya tidak maksimal karena tadi itu gurunya yang tidak terlalu bisa menyesuaikan dengan kondisi gaya belajar yang siswa miliki. Hanya itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waduh, wabarakatuh. luar biasa. Makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali Bapak Ibu. Di kurikulum Merdeka ini, kalau SDM kita juga belum siap, ya tentu jalannya juga agak tersendat-sendat kan. Sekarang ini kan kita persentasenya lebih besar baru dalam tahap untuk memahami. Nah, dalam tahap aplikasinya inilah kepentingannya. Kayak Ibu udah tahu peta gurunya bagaimana gitu kan. Nah, kondisi guru kita seperti itu, berarti Ibu harus fokus ya meningkatkan kompetensi guru kita dalam mengantisipasi gaya-gaya belajar siswa ini. Jadi pendekatan pembelajaran guru kita arahkan ke sana. Kalau perlu dilatih dia oleh orang-orang yang lebih paham tentang itu. Benar. Ini kalau tidak kita persiapkan juga untuk meningkatkan SDM guru kita dalam pendekatan pembelajaran ini, dia nanti akan jalan seperti biasa saja, harapan kita tidak akan tercapai. Jadi akhirnya nanti sama saja dengan kurikulum yang telah lalu. Jadi benar mindset guru kita lah dulu yang harus diperbaiki sebenarnya di kurikulum Merdeka ini. Terima kasih masukan Ibu. Luar biasa. Terima kasih. Siapa lagi nih? Bapak Ibu? Pak. Dengan Ibu Bumi tadi ya Bu. Bumi Ya, ya? saya dulu Pak. Ya, Ya, silakan. ya berbagi Ya. aja sama dengan Ibu yang sebelumnya tadi. Saya asalnya dari Oh, guru bahasa iya. Inggris ya Pak ya. Sejak jadi kepala madrasah itu akhirnya jamnya 0. Dan saya yakin semua mata pelajaran itu banyak sekali metode ataupun teknik-teknik pembelajaran yang bisa diterapkan untuk memfasilitasi 3 gaya belajar tersebut. Ya. Seperti saya di bahasa Inggris itu untuk visual, audio, itu banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa dilakukan. Kinestetik juga, misalnya Ya. pasangan, harus mingling, mencari pasangan, ataupun conversation, tanya jawab, pair work, dan lain-lain, itu banyak sekali. Jadi setuju dengan yang sebelum saya tadi memberi komentar bahwa guru yang harus lebih kreatif, lebih inovasi untuk pengembangan cara belajar itu, sehingga
meskipun kita tidak tahu dulu, kita nggak tahu anak ini visual atau auditory ataupun Ya. kinesthetik, tapi kita memfasilitasi itu saja, itu sudah bisa mengcover semuanya. Jadi Iya. kita tidak usah membedakan, oh anak ini mengelompokkan misalnya dengan dengan ini visual ini tidak, tapi semua itu biar seimbang. Anak yang Ya. cenderung ke visual itu juga bisa belajar dengan auditori dan juga kinestetik. Jadi Ya. kalau saya lebih cenderung berbaur gitu. Jadi mereka Berbaur, boleh. mengalami semuanya. Iya, benar. Sun ngatno. Iya. Ya, mungkin begini Bu. Ya, kan sebenarnya tiga gaya belajar ini ada di diri seseorang, cuman mana yang lebih dominan gitu kan. Ya, betul. Nah, nanti tergantung teknis pembelajaran guru-guru kita di kelas dia sebenarnya. Kalau nanti ada itu. menyangkut materi yang mereka harus dikelompokkan, hidden misalnya, bisa saja dikelompokkan, sehingga layanannya lebih terfokus dengan gaya masing-masing. Kalau dia memang bisa difasilitasi dengan kelas, ya, dengan sistem kelas tadi, keseluruhan, ya why not, kenapa tidak? Tergantung mana Bagaimana yang dipahami mengelolanya kita. gitu ya Pak. Tergantung bagaimana mengelolanya. Bagi kita sebenarnya bagaimana dengan bermacam gaya belajar itu terlayani, itu intinya. Itu dia. Betul. Oke, Pak Ibu, yang lain mungkin ada masukan? Saya Bu Nurlela, Pak. Saya Bu Nurlela, ada silakan. Ya, Bu Nur. Ya, terima kasih Pak Zul. Saya sangat apresiasi ya ke kurikulum Merdeka itu. Yang pertama saya baca itu profil pelajar Pancasila. Di situ Iya. dinyatakan bahwa pelajar Pancasila adalah pelajar sepanjang hayat gitu. Ini keren banget gitu kan, dan sesuai dengan ajaran-ajaran kita bahwa belajar itu memang harus dilakukan sepanjang hayat, mulai dari lahir sampai ke liang lahat kan itu. Nah, kalau anak saja dituntut untuk belajar, ini kan masalahnya guru. Iya. Ada jargon-jargon yang menyatakan bahwa kalau nggak mau belajar berhenti mengajar kan gitu. Atau misalnya profesionalisme guru itu kan tidak tergantung kelamanya mengajar, tapi bagaimana dia mau belajar kan itu sudah. Iya. Dan itu kan sebenarnya bagaimana dia juga untuk menyiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu, bagaimana menyiapkan media-media pembelajaran gaya bisa mengakomodir gaya-gaya belajar anak gitu kan. Dia misalnya harus nyiapin PTT atau misalnya dia juga harus nyiapin video atau apapun. Jadi ketika anak misalnya, Bu, saya males dengerin ibu melulu, saya mau nonton video sendiri misalnya. Saya mau baca buku aja daripada dengerin ibu misalnya. Cuma kan konsekuensinya dia juga harus keliling kan. Jadi guru tidak begitu percaya saja dengan kemauan anak-anak, tapi dia harus keliling, dilihat benar dia nonton video yang ini. Jangan-jangan nonton video yang lain. Misalnya kan ciri guru sudah melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum Merdeka itu dia tidak berdiam diri, tapi dia harus keliling gitu kan sebagai fasilitator. Nah, mungkin kalau yang saya biasa lakukan itu dengan lesson study, ini yang paling gampang ya untuk bagaimana guru itu belajar dengan yang lain, itu dengan lesson study. Sehingga dia bisa melihat guru yang lain bagaimana mengajarnya gitu. Untuk metode ini ternyata cocoknya di sini. Itu dengan lesson study. Kalau yang sudah saya lakukan. Mungkin itu Pak Zul, terima kasih. Terima kasih Bu Nur, terima kasih. Bapak Ibu, kita masuk ke materi ini ya. Saya melihat tentang gaya belajar ya. Cara berorganisasi ini sudah sangat dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, oleh kita semua. Kita masuk ke materi ini tentang asesmen sedikit ya. Asesmen. Ya, tentang asesmen. Kita mau melihat ini saja. Sebentar dulu ya. Asesmen. Nah, mungkin ini paradigma ini saja mungkin yang harus dipahami oleh rekan-rekan guru kita, ya, paradigma tentang asesmen ini. Kalau di kurikulum kemarin piramidanya ya sama sih, cuman di atas
itu assessment as learning, ya. Kemudian di kurikulum yang lalu assessment for learning, dan kemudian assessment of learning pembagiannya lebih besar di piramida bawah, bagian bawah dia. Jadi kalau dulu assessment of learning ini kan sumatif itu ulangan harian itu menjadi sangat dominan penilaiannya. Ini di kurikulum 2013. Jadi assessment of learning ini sangat dominan sekali, sehingga kita penilaian siswa itu sangat ditentukan presentasinya lebih besar kepada kegiatan ulang harian 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kan dia dibalik ya. Yang off learning-nya di kurikulum 2013, inilah dia posisinya asesmen sumatif itu. Jadi perannya di dalam proses pembelajaran sedikit dia. Justru yang dominan itu adalah assessment as learning. Ya, kalau kita terjemahkan lebih banyak ke formatifnya kan. Nah, jadi tes formatif itu justru menjadi sangat penting dan sangat dominan sekali di dalam kurikulum Merdeka ini. Yang asesmennya itu pembagiannya hanya sedikit, yang sumatif itu. Nah, kenapa demikian? Seandainya lah guru kita di dalam setiap proses pembelajarannya di kelas selalu, katakanlah pemintaannya sudah, ini ada action di kelas, katakanlah 2 jam pembelajaran, 1 jam pembelajaran dia akan melakukan yang tadi kita bahas, tes formatif ya. Nah, tes formatif inilah perannya menjadi as learning, ya, yang sangat dominan sekali. Kalau tes formatif ini dilakukan oleh guru kita, tujuannya kan ingin melihat udah sampai di mana daya serap siswa, pemahaman siswa terhadap materi yang kita sampaikan atau kita diskusikan itu di kelas. Jadi kita nggak jalan terus, ya. Kalau dulu kan kita jalan terus, dan 2 jam itu jalan terus membahas materi, menjelaskan materi atau diskusi apa, selesai habis jam pelajaran. Kemudian setelah selesai 1 KD atau 2 KD baru kita mengadakan ulangan harian. Zoom layarnya nggak kelihatan ya? Bagaimana? PTT-nya nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Nggak ada. Oh ya? Oh ya, maaf Bu ya. Saya kok jadi ngomong sendiri. Screen share Pak, screen share. Kelupaan. Mana dia tadi? Akses. Terlalu konsentrasi. Oh, saking semangatnya nih bercerita. Benar Pak. Atau belum saya ini ya. Sebentar Bu ya. Kejadian waktu zaman COVID, Pak. Guru nyerocos aja. Iya benar. Belum muncul ya sebentar. Bentar Pak Ibu ya. Atau belum. Siapa? Belum kelihatan ya. Oh ya, saya belum keluarkan ini ya. Iya kayaknya Pak. Oh, bisa enggak? Nah, ya. Oke Pak Ibu, melalui penjelasan lah ya, mungkin saya belum keluarkan. Nah jadi kalau kita ibarat piramida, ya segitiga, di kurikulum dulu itu yang formatif, yang kita sekarang ini, posisinya di atas. Ya, justru di pondasi bawah, ya, di basicnya itu, di piramida bagian bawah, itu ulangan harian, sumatif dan ulangan harian misalnya kalau dulu, kalau di kita kan sumatif. Oke. Nah kalau sekarang justru di pondasi bawah di kurikulum Merdeka itu tes formatif itu yang lebih dominan, asesmen formatif itu yang lebih dominan di dalam proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, kalau asesmen formatif ini dijalankan oleh guru kita di setiap pertemuan pembelajaran, ya, maka
daya serap siswa atau pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan itu akan semakin lebih tinggi. Karena kenapa? Karena dia dikawal terus kan, di dalam proses dikawal terus, dipantau terus, dah diserap atau belum. Untuk mengetahui yang itu kan tentu harus ada tes. Nah itu yang kita sebutkan dengan asesmen formatif. Jadi dia bagian utama dalam proses pembelajaran. Itu yang formatif. Nah sehingga yang bagian puncaknya, asesmen sumatif, itu nanti baru kita laksanakan di setiap mungkin 1 CP atau gabungan 2 CP. Itulah makanya di kurikulum Merdeka ini kalau teman-teman kalau dilaksanakan oleh teman-teman guru kita, insya Allah hasil belajarnya juga akan semakin bagus. Nah itu filosofinya di asesmen di kurikulum Merdeka kalau dibandingkan dengan di kurikulum sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Tapi saya yakin Bapak Ibu memahami ini. Tapi ada komentar tentang ini Bapak Ibu? Izin bertanya. Ya Pak. Pak, saya Pak. Saya ini Pak. Saya siapa duluan? Pak Saimi Pak. Pak Said ya? Pak Saimi ya. Oh, Pak Saimi silakan Pak Saimi. Oke. Ya, Terima kasih Pak. Ya. Pertama di sesi ini tadi sudah dibahas tentang gaya belajar, lalu kemudian pembelajaran diferensiasi. Nah, kemudian ya sekarang asesmen. Ya Pak. Kemarin pernah muncul di madrasah kami pertanyaan yang belum menemukan titik temu Pak. Ya. Pertanyaan atau masalah ini kaitannya dengan menghubungkan antara pembelajaran diferensiasi dengan asesmen formal. Cuma cara memperoleh CP tadi dengan gaya mereka masing-masing. Katakanlah audio yang tadi kita bahas. Ya, kalau asesmen sumatifnya, tentu CP-nya harus CP itu. Ya. Berarti materinya harus materi itu. Berarti kan tidak perlu ada perbedaan kan? Iya. Di sumatifnya. Kalau misalnya yang dipilih itu diferensiasi konten misalnya Pak. Oke. Ya, misalnya ya. nih diferensiasi konten yang dipilih sama teman-teman. Ya. Nah, berarti kan tingkat kesukaran antara kelompok A, kelompok B misalnya, ya, atau yang punya gaya ini itu beda. Anggap misalnya yang kemampuannya lemah itu kontennya tingkat kesukarannya lebih rendah dari yang lain misalnya. Nah, ketika misalnya soalnya seragam di akhir kira-kira enggak jadi masalah gitu. Itu yang kemarin muncul ini Pak. Oke Pak. Ya makanya kita kan di akhir itu kan bisa 1 CP misalnya Pak ya. Di akhir itu kan bisa seperti itu. Makanya di formatif itu tadi, di kegiatan tes formatif itu kan kita mencari tingkat pemahaman siswa kita terhadap materi itu tadi kan. Satu, artinya, wah sebagian siswa ini kok belum paham tentang pembagian, sedangkan di sini belum. Berarti kan di perjalanan itu ada perlakuan yang harus kita agak bedakan dengan kelompok yang sudah paham terhadap siswa kelompok yang tadi belum paham. Mungkin tekanannya lebih diapakan lagi di sini, sehingga nanti kita berharap jalannya bisa sama gitu Pak. Oh iya. Jalannya bisa sama Pak ya. Jalannya bisa sama. Seperti itu. Nah, tesnya nanti kalau jalannya sudah sama, tapi kan nanti kelihatan itu. Akan ketemu juga ternyata belum bisa juga mengejar yang kelompok ini di dalam 1 CP tadi. Kan ketemu juga. Ya, tujuan kita melakukan tes yang sama itu sehingga kita tahu bahwa toh di kelompok ini belum ketemu juga dia, belum sama juga hasil tesnya masih jomplang gitu, katakanlah seperti itu. Nah, berarti kan masih ada sesuatu yang harus kita perbaiki di pertemuan berikutnya seperti itu. Harapannya seperti itu. Tapi menurut saya guru kita juga tidak salah melakukan kesulitan soal yang berbeda, menurut saya juga tidak salah selama nanti di perjalanan itu, selama fase itu, selama fase itu siswa yang tadi lambat mungkin insya Allah bisa mengejar dengan perlakuan kita yang lebih intens lagi seperti itu. Harapannya seperti itu. Jadi kalau menurut saya
guru kita lah yang mengetahui itu, Pak, yang paling paham tentang itu. Iya. Nah, Jadi seperti apa yang Bapak tekankan tadi, apa yang menjadi, kalau sumatif itu anggap itu menjadi pelengkap, formatif itulah yang yang paling utama. Benar, Pak. Nah, karena di situ yang treatment yang beda, lalu kemudian penilaian kita beda di sana, satu kelompok dan kelompok lain, begitu kan? Ya. Nah, Terima kasih banyak, Pak. Nah, tapi saya tambah sedikit, Pak. Ini menarik, Pak. Jadi konsep di kurikulum Merdeka, Bapak, Ibu, Bapak, Ibu, kita silahkan mau startnya dari mana. Kayak kita di stasiun lah ya. Ada yang dari Bogor, startnya naik kereta api. Ada yang dari Jakarta misalnya, tujuan kita menuju Surabaya misalnya. Silahkan startnya dari mana, karena guru kita tahu. Ada perbedaan, diferensiasi di sana, konten misalnya. Silakan. Jadi Bapak, jangan memulai pada titik yang sama, sedangkan tingkat diferensiasi siswa tentang konten katakanlah jauh berbeda. Selama ini kan startnya sama, akhirnya sama. Jadi filosofinya di kurikulum merdekanya, startnya silakan. Anak yang belum bisa penjumlahan, mereka start dari belum bisa menjumlahkan itu. Anak yang bisa perkalian, lanjut saja dulu. Kan startnya beda, tapi harapannya, terminalnya sama, Pak. Terminalnya sama. Dan harapannya sampainya sama. Seperti itu. Nah, ini guru kita yang mau. Nah, kalau selama ini kan enggak. Kadang ada siswa yang belum bisa baca, lanjut terus. Bahkan ada siswa taman SDMI yang tidak bisa baca. Karena kita tidak startnya sama. Jadi kita tidak memulai mata pelajaran yang kesannya di anak-anak agak sulit, misalnya matematika, kimia misalnya, yang sekian persen itu sudah dialokasikan ke proyek. Nah, kekhawatiran teman-teman guru, terutama matematika dan yang lain, bisa tidak tercapai ini, gitu kan? CP yang satu pasti ini. Ya. Nah, kemarin pernah kami di Rutek, lalu kemudian kami dengar dari seorang narasumber lah, bahwa misalnya di satu semester itu terdiri dari 5 bab, misalnya di buku guru atau buku siswa. Nah, boleh tidak terkejar yang 5 itu. Ya. Terminal yang 5 itu boleh tidak terkejar, boleh sampai 3, boleh sampai 4, boleh sampai boleh juga sampai akhir. Nah, ini seperti apa yang idealnya, Pak? Oke, Pak. Justru Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini kalau kita cermati, pemerintah itu, Kemendikbud, Kemenak juga memberikan waktu yang lebih cukup dibandingkan kurikulum yang lalu. Buktinya apa? Misalnya matematika itu kan 2 tahun, fase A itu 2 tahun, ya. Anak-anak memperdalam, menguasai materi capaian pembelajaran ABC, ya, matematika di SDMI itu 2 tahun di fase A. 2 tahun dia belajar. Kalau di tahun pertama dia belum paham, masih ada 1 tahun lagi dia untuk menyelesaikan fase A tadi. Itu contohnya, Pak, memberikan waktu yang lebih khusus. Sekarang kalau kita tinjau di tingkat MA, nah kalau dulu kan terpisah materi fisika, kimia, biologi terpisah, jamnya sangat banyak. Sekarang lebih disederhanakan lagi menjadi 1 mata pelajaran. Itu juga penyederhanaan CP capaian pembelajarannya. Kemudian yang 20 sampai 30% itu ada waktunya pada mata pelajaran tertentu, terutama di MA, yang dia tidak mengganggu jam mata pelajaran itu oleh proyek tadi, Pak. Contohnya gini, kelas 10 naik kelas 11, anak kan sudah memilih mata pelajaran yang kesenangannya. Misalnya dia pilih kelompok IPA, misalnya biologi, kemudian kimia, nanti di mata pelajaran kelompok IPS dia ambil ekonomi misalnya, ya, atau dia tambah lagi 1 mata pelajaran, ya, seperti itu. Ini juga sebenarnya jamnya kan ditambah di sana, jadi dan pelajaran ini tidak diganggu oleh P5 yang telah dipilih siswa di kelas 11 ya, di kelas 11 nanti di kelas 12. Jadi P5
tidak mengambil jam mata pelajaran yang dipilih siswa waktu mereka naik kelas 11 dan 12. Justru nanti di jam-jam yang lain. Nah, jadi oleh pemerintah sebenarnya itu semua sudah dipelajari betul bahwa yang jam 20 persentase 20-30% ini tidak mengganggu ke CP-CP pembelajaran. Dan sebenarnya tergantung guru kita lah menyusunnya nanti. Ya. Menyusun CP-nya, modul ajarnya untuk mencapai itu. Sebenarnya tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, Bu. Ya, di fase E misalnya Pak hanya satu tahun di fase E. Ya, tapi Nah, artinya CP-nya itu Pak, kalau kita banding aja, caranya begini, kita bandingkan nanti mata pelajaran itu di saat di kurikulum yang telah lalu. Coba kita lihat kedalaman materinya, keluasan materinya dibandingkan dengan kurikulum sekarang. Ya. Lebih beda dia Pak. Beda Pak. Nah, jadi pengulangan ya, kira-kira gitu Pak ya. Jadi Pak, ini Pak, pesan kita memang yang tahu itu guru kita. Kita ingin mereka betul-betul menganalisa kurikulum itu sebenarnya. Itu harapan kita. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Terima kasih Pak. Oh Pak Ibu sedikit lagi ya. Kita ganti dulu materi kita. Kita mau ini sedikit tentang waktu kita tinggal 8 menit. Kelihatan ya Pak Ibu? Kelihatan Pak. Kan Bu ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Kelihatan. Nah, saya yakin Bapak Ibu juga sudah sangat memahami ini. Kalau di kurikulum Merdeka kemarin, kurikulum sebelumnya kan ada istilah KKM, sekarang kita menggunakan istilah KKTP. Ya Pak Ibu ya. Nah, karena ini kan berkaitan nanti dengan asesmen. Tetap juga ada kriteria menyatakan bahwa siswa itu telah mencapai tujuan pembelajaran itu. Nah, kalau di sekarang kan istilahnya di KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Apa bedanya dengan KKN? Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Dasar pemikirannya kan juga beda. Kalau di KKN dulu ada intake, ya daya dukung dan sebagainya. Kalau di KKTP ini nanti kan ada kriteria-kriterianya. Kemudian, nah nih, tingkat kebutuhannya kan di sini. Kalau di kurikulum 13 itu ulangan harian, itu orientasinya nanti ke KKN. Kalau di kita kan di sumatif saja nanti. Jadi yang diagnostik itu tidak perlu ke KKTP. Kalau sumatif nanti baru harus ada KKTP. Seperti itu. Bapak Ibu, nanti ini materinya bisa dibaca. Tapi saya mau tanya begini. Di kurikulum kita ini, di kurikulum Merdeka ini, adakah tidak apakah siswa harus naik kelas terus? Pak Ibu? Itu Pak. Ya, tidak. Hanya enggak. Oh, enggak? Ya. Kenapa? Ya, kalau memang karena dia per fase, Pak, ada fasenya. Oh, berarti naik kelas terus ya? Iya, tidak boleh tidak naik kelas. Oh, berarti naik kelas terus ya? Ya. Kalau tinggal naik kelas atau alih jenjang, Pak? Oke. Pak, naik kelas atau alih jenjang, Pak? Alih jenjang. Alih jenjang ya? Alih jenjang istilahnya ya? Ya. Iya, Pak, alih jenjang. Oke, alih jenjang. Tapi sebenarnya kan satuan pendidikan boleh juga membuat aturan untuk kenaikan kelas itu. Boleh kan? Iya, boleh. Boleh, Pak. Boleh. Jadi pilihannya kalau begitu, satuan pendidikan boleh menetapkan bahwa siswa ini naik kelas terus atau naik jenjang terus. Satuan pendidikan juga boleh menetapkan ada aturan-aturan kenaikan kelas. Ada rambu-rambunya. Jadi dua ranah itu dipersilakan kepada satuan pendidikan. Silakan kalau Bapak Ibu kita menetapkan ada aturan kenaikan kelas, berarti kita buat rambu-rambunya apa. Kalau tidak pun ada rambu-rambunya seperti itu. Kalau kita membuat, makanya kalau kita membuat ada siswa tidak naik kelas berarti, maaf,
Kalau kita membuat aturan, siswa itu naik kelas terus, tentu ada aturannya, ada rambu-rambunya, ada antisipasinya. Apa kira-kira Bu antisipasinya kalau kita pakai konsep siswa naik pindah jenjang terus? Saya Apa Pak. tidak khawatir kita? Pak, saya Pak. Oh, silakan dengan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi begini, di awal tahun ajaran kami sudah menyampaikan bahwa adanya perubahan di dalam sistem kurikulum merdeka kepada orang tua agar mereka tidak kaget ketika kita menerapkan itu Pak. Jadi di KOM itu atau kurikulum operasional madrasah itu kita jelaskan syarat kenaikan kelas. Iya. Kalau di K13 sudah ada kan, tapi kalau di kurikulum madrasah kita ini yang untuk kurikulum merdeka itu biasanya kita begini Pak, kita bicarakan mulai awal tahun ini bahwa apabila ada 3 sampai 4 mata pelajaran itu tidak mencapai KKTP, itu kami ya Pak ya. Itu berarti mereka memang tetap alih jenjang, akan tetapi nanti mereka akan mengikuti kegiatan formatif atau sumatif di kelas bawahnya. Nah, itu kalau kami. Jadi kami sampaikan kepada orang tua bahwa sistem pembelajaran kami nanti seperti itu. Jadi jangan kaget kalau seandainya anak Bapak Ibu walaupun sudah alih jenjang ke kelas 2, andaikan ada materi atau mata pelajaran yang di bawah dari KKTP, maka mereka akan mengikuti kembali sumatifnya. Itu begitu kalimat kami Pak. Sumatif atau sumatif. Nah, itulah yang kita maksudkan, itu regulasi yang kita buat seperti itu kan. Jadi dia tidak lepas saja begitu. Berarti nanti kan ada ahli tugas. Kalau nanti di kelas di atas itu ada guru yang lain mengajarkannya, berarti nih ada amanah buat guru yang di atasnya nih, siswa kita ini masih perlu pendalaman pada CPC tertentu. Kira-kira gitu. Ada jurnalnya Pak, jurnal untuk catatan itu. Oke, sip ya. Terima kasih Bu. Ada Ibu Titin ya? Silakan Bu Titin. Izin bertanya Pak Daya. Bu Titin ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, kebetulan saya ini baru 6 bulan mutasi ke Madrasah Aliyah Pak. Oh iya. Jadi untuk menyesuaikan kurikulum ini dan sangat menarik, sangat membantu saya untuk memahami konsep-konsep di kurikulum merdeka di jenjang Madrasah Aliyah. Yang saya tanyakan dan merespon dari Ibu yang baru saja memberikan speak up tadi, bahwa anak itu boleh alih jenjang dengan ketentuan yang misalkan ada 3 atau 2 mata pelajaran yang tidak tuntas. Bagaimana yang saya tanyakan di sini, bagaimana dengan rapotnya Pak? Dengan laporan hasil belajar mereka. Kan harus dilaporkan tuh Pak, tahun pelajaran dengan nilai yang kurang atau nilai yang masih harus ditempuh untuk alih jenjang di tingkat berikutnya. Iya. Mudah-mudahan bisa dipahami pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Sekaligus bersambung Pak. Oh ya. Pertanyaan tadi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senada dengan disampaikan oleh Ibu yang bertanya tadi, saya pun ingin nanya, misalnya sudah di kelas di jenjang akhir gitu, jenjang akhir. Dari MI misalnya udah naik kelas 6. Ya, MTS misalnya udah naik kelas 9 ya. Ya. Tetapi belum memenuhi syarat untuk tidak naik kelas tadi, untuk naik jenjang sebenarnya. Ya. Lalu ketika ujian akhir madrasah misalnya, kemudian ujiannya kembali ke kelas bawah gitu, ke jenjang bawah gitu. Ya, terus bagaimana menentukan kelulusannya di kelas akhir itu? Kalau seperti itu penerapannya ya Ibu Haja Irma tadi sampaikan. Itu sekaligus menyambung dengan tadi dengan yang jenjang tadi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kan sebenarnya nanti di KKTP itu ada menyatakan siswa itu sudah mencapai atau belum ya. Jadi pertanyaan Ibu Tintin tadi, ya rapornya kan ada catatan nanti. Berarti ada anak, misalnya pada mata pelajaran tertentu,
dia harus remedial, ya. Dan remedial inilah nanti dilakukan saat dia pindah jenjang tadi, Bu. Jadi rapornya tetap kita buat, oke? Tapi ada catatan pada CP-CP tertentu, pada mata pelajaran tertentu, dia belum mencapai KKTP. Ya. Bisa nanti remedialnya secara keseluruhan, itu guru kita yang tahu, bisa remedialnya pada CP-CP tertentu. Nah, itu yang tadi regulasinya tadi dari dijelaskan oleh Ibu Safa gitu ya. Nah, berarti kan harus belajar lagi dia CP-CP yang dia belum capai. Kalau kita tadi menggunakan tetap anak naik kelas seperti itu. Ya Bu ya, Putin ya. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Kemudian pertanyaan satu lagi Pak supaya lebih jelas gitu. Sementara rapat kita kan masih menggunakan aplikasi RDM Pak. Oh ya? Iya. Jadi bagaimana apakah pada saat mereka mengulang misalkan materi yang belum tuntas tadi itu di pertengahan semester berikutnya di alih jenjang di tingkat atas, ataukah mereka menggunakan mengulangnya itu pada saat sumatif? Terima kasih. Pada saat sumatif yang mana? Yang kapan? Sumatif yang alih jenjang yang tingkat atas. Alih jenjang ya? Iya. Ya, kita kan untuk alih jenjang itu kan sebenarnya kan begini, kita kan harus melihat KKTP itu satu di setiap sumatif. Betul. Ya. Nanti di sumatif semester baru kita ngolah rapornya kan. Betul. Ya, kita kan sudah capai KKTP-nya, katakanlah belum. Berarti kan tetap masuk ke semester 2 kan? Semester 2. Oke, sekarang kita kan fokuskan untuk kenaikan jenjang. Ya, prosesnya sama seperti itu. Ada catatan di jenjang berikutnya, ada CP-CP yang belum dia tercapai. Tuh, karena kita tadi katakan menggunakan konsep anak tetap naik kelas. Jadi tetap ada catatan, walaupun ya rapornya ya sudah aplikasi kurikulum merdeka kan? Iya. Nah, seperti itu. Berarti dicetak ulang kembali Pak ya, dengan yang maksudnya dicetak ulang kembali. Oh nanti bisa saja seperti itu ya. Kalau ini saya belum betul. Tentu harus ada laporannya ya. Tentu harus ada. Apakah di aplikasi RDM kita sudah mengantisipasi itu atau tidak? Betul. Kalau tidak, tentu ada catatan manualnya ya, rapornya. Iya, betul. Karena ini nanti menyangkut juga dengan siswa kita yang kebetulan misalkan Alia itu masuk misalkan jadi polisi atau apa, itu menjadi syarat Pak. Benar. Itu. Ya. Oke. Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Yang Bapak Sapa tadi bisa diulang Pak sedikit Pak. Mas Sirajuddin Pak. Pak Sirajuddin bisa diulang sedikit Pak. Yang itu Pak, yang duduk di jenjang akhir sementara belum memenuhi KKTI tadi. KKTP ya. Terima kasih Pak. Jadi gini Pak, betul Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, inilah di kurikulum merdeka itu ranah-ranah pemahaman kita, penerapan itu diberikan ke kemerdekaan, tapi ada koridor. Saya contohkan gini Pak, siswa kelas 4 MI bisa saja dia mengulang pelajaran di CP kelas 11-nya Pak, apakah jenjang kelas 2-nya Pak, jenjang 2-nya. Kelas 3-nya. Pak, bisa tuh Pak ya? Dia sekarang posisinya di kelas 4, katakanlah gitu. Karena ada CP yang dia belum tercapai, yang di kelas 2, dia seharusnya dia masih menyelesaikan dulu yang di kelas 2 walaupun posisinya di kelas 4. Boleh Pak seperti itu Pak. Ya kan? Kenapa? Karena kita memakai konsep anak naik kelas terus. Jadi usahakan ada proses untuk membayar utang, katakanlah begitu ya kasarnya ya. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi Pak, boleh boleh Pak. tambah Pak. Silakan Bapak Ibu. Begini Pak, Pak, Bapak Ibu, untuk yang jenjang MI kita ya. Jadi kalau jenjang MI itu, kalau seandainya nih anak itu ada KKTP-nya itu 2 atau 3 ya, atau 4 sesuai dengan syarat kenaikan kelas tadi, sehingga ketika dia
ini kan dia harus mengulang tuh. Nanti yang ketahuan itu di akhir tahun kelas 6. Kenapa? Yang seharusnya mereka bisa 6 tahun lulus, tapi ini karena mengulang tadi mereka bisa tertunda. Bisa tertunda karena apa? Menyelesaikan KKTP yang mereka tadi tertunda. Nah, kalau yang di MA, alangkah lebih bagusnya sistem SKS, Bapak Ibu. Karena kalau sistem SKS bagi saya itu lebih mudah. Lebih mudah. Seperti anak kuliah itu loh, Pak. Ya, Pak Zulkifli. Jadi Ibu kalau menerapkan MA itu SKS, Bu, ya? alangkah lebih bagusnya sistem SKS. Jadi bagaimana kita kuliah kalau dia tidak lulus, maka dia akan mengulang ke kelas bawah gitu kan. Ya, betul. Ya, jadi benar, konsepnya seperti itulah ya. Jadi di perjalanan 6 tahun tadi, di perjalanan fase A, fase B, fase C tadi, disitulah perlu kontrol guru mata pelajaran. Jadi jangan sampai terlanjur dia sudah di kelas akhir, masih ada CP-CP yang belum dia kuasai. Sekali lagi, harapan kita jangan sampai di kelas akhir itu masih ada persoalan yang cukup mendasar itu, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau sistem SKS ya itu memang ya pendekatan sistem pembelajarannya tentu nanti dia bisa berpaket dan sebagainya. Sebenarnya bisa saja diterapkan itu. Tapi kalau saya melihat di sistem SKS kita itu baru sebagian kawan-kawan baru untuk mengejar kelas percepatannya. Kebanyakannya seperti Bapak Ibu sekalian. Sedangkan di kelas regulernya kan sama saja seperti biasa. Oke, Bapak Ibu, ada yang lain? Terakhir, Pak. Terakhir, Pak. Nah, saya ini, Pak. Ya, Pak. Nah, silakan. jadi seperti apa yang Bapak jelaskan di awal di sesi ini, ya, ada hal poin yang perlu disepakati dan itu nanti kita sampaikan ketika kita turun ke memfasilitasi teman-teman ya. Benar. Jadi ada poin penting yang saya dapatkan tentang naikkan kelas misalnya nih, naikkan kelas. Nah, kalau kemarin karena kami ini tahun pertama nih Pak melaksanakan IKM di madrasah, ada yang berpendapat tidak boleh tidak naik kelas, kan? Kemudian ada yang berpendapat boleh tidak naik kelas. Nah, sekarang poinnya misalkan bahwa tentukan nih supaya ini menjadi informasi yang menjadi fokus di sini kan bahwa boleh tidak boleh tidak naik kelas. Gitu. Boleh. Ya. Jadi boleh ya Pak Iya. Di regulasinya ya memang anak naik kelas terus, tapi satuan pendidikan boleh membuat aturan ya siswa bisa tidak naik kelas. Nah, seperti itu. Aturannya misalnya apa? Mungkin tingkat kehadiran ya, disiplin dan sebagainya. Jadi biasanya kami di madrasah itu membuat peraturan akademik di awal tahun pelajaran yang memuat tentang itu. Nah, kalau misalnya poin penting sekarang ini adalah boleh, berarti itu nanti kami akan tuangkan di peraturan akademik itu tentang kriteria tidak naik kelas di fase E, kemudian fase F, begitu. Terima kasih banyak Pak. Ya, silakan. Tapi begini Pak ya, saya tambahkan sedikit lagi. Tapi filosofinya sekarang kenapa di peraturan di Kemendikbud itu lebih cenderung kita menerapkan naik kelas. Kenapa? Karena memang mereka menggunakan hasil riset. Ternyata siswa tidak naik kelas itu tidak lebih baik. Dia nanti dengan dia mengulang itu tidak lebih baik hasilnya daripada dia tetap naik kelas. Itu filosofinya. Tapi sekali lagi itu diserahkan ke madrasah kita. Mau pilih naik kelas silakan. Mau pilih tidak naik kelas membuat aturan juga silakan. Dua-dua ada sisi positifnya lah. Saya Pak Tajudin, Pak. Pak Tajudin, silakan Pak. Ya Pak, terima kasih. Sangat luar biasa sekali. Artinya di dalam penentuan kenaikan kelas atau tidak naik kelas, yang paling awal yang harus kita lakukan ini khususnya untuk DMD dalam untuk menyusun tujuan pembelajaran antara guru kelas 1 dengan kelas 2 itu duduk bersama. Artinya untuk menentukan CP-CP tersebut, misalnya CP apa, kemudian kelas 1 dan kelas 2, dalam satu CP itu dibuat berapa tujuan.
ya kan, dibuat berapa tujuan dalam satu CP itu, baru dibagi. Nah, di situ yang harus dipahami oleh antara guru kelas 1 dan kelas 2, tujuan-tujuan pembelajaran mana saja yang telah disampaikan. Nah, sehingga antara di hasil akhirnya nanti kan ada kita namanya formatif, ya kan. Formatif itu kan proses di dalam membimbing anak-anak. Nah, dan juga dilakukan dengan pembelajaran berdiferensi. Kalau belajar berdiferensi kita lakukan sesuai dengan minat dan bakat anak, saya pikir tidak ada anak yang tidak naik kelas. Karena kita memantau sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Dapat 100 di A, belum tentu sama 100 dengan di B. Nah, kemudian apa yang dijelaskan oleh kawan saya tadi, Bu Haji Hermawati, apabila ada alih jenjang, itu tentunya kita ada mempunyai catatan-catatan bahwa si A ini dia belum tuntas di tujuan pembelajaran ini. Dan itu menjadi rekomendasi dia alih jenjang ke kelas selanjutnya. Nah, apabila nanti di kelas selanjutnya dia sudah ada belum memahami itu, nanti pada saat sampai umpamanya materi tujuan pembelajaran mana yang dia tidak tuntas, maka dia akan mengikuti itu gitu. Ini sepengetahuan saya yang pernah saya ikuti di kelasnya seperti itu, Pak. Mungkin terima kasih, Pak. Ya, jadi begini Bapak Ibu. Nah, berarti kan ada kaitannya dengan KKTP. Jadi KKTP itu, saya guru biologi misalnya di madrasah saya, Bapak guru biologi di madrasah Bapak. KKTP-nya ini bisa saja beda ya. Seharusnya beda ya. Iya benar. Iya, Pak. Benar kan? Karena di sana mungkin siswa Bapak itu ternyata inputnya bagus-bagus. Sedangkan input di madrasah saya tingkat pengetahuannya rendah, masih rendah. Tentu KKTP yang saya susun sesuai dengan kondisi siswa saya. Bapak Ibu menyusun KKTP-nya sesuai dengan kondisi siswa Bapak Ibu. Harus ke sana kita. Di saya anak katakanlah 60 itu 60 sampai 70 sudah mencapai KKTP, mungkin di kelas madrasah Bapak 70 sampai 80 baru KKTP-nya tercapai. Bisa saja seperti itu. Di saya tuntas, di Bapak Ibu belum tercapai. Bisa seperti itu. Oke Pak ya, terima kasih. Bapak Ibu, waktu kita sudah habis. Gak bisa lagi ya Pak, Pak. Oh Ibu, silakan Bu. Terus terang saya sangat tertarik dengan materi ini Bapak. Jadi pertama berdasarkan yang Bapak sampaikan tadi, ini kita berikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada kurikulum Merdeka. Walaupun kelihatannya sementara ini rumit karena kita tidak menguasai, tetapi kan tadi dijelaskan bahwa kita boleh anak-anak kita itu walaupun naik kelas, tetapi dia ada beberapa tipe yang belum, dia harus mengulang. Nah itu kan berarti dia belajar tuntas ya Pak ya. Yang biasa-biasanya kan itu menjadi beban guru di kedepannya. Jadi dia itu tetap harus mengulang walaupun dia naik kelas. Itu terus terang saya memberikan apresiasi. Tapi tentulah yang tadi yang nanti bagaimana raportnya yang mengulang itu yang kami nanti perlu penjelasan. Tetapi ada yang ingin kami tanyakan Bapak. Ini contohnya saya juga salah satu pengajar selain mata pelajaran fisika. Nah, antara kalau fisika di kelas 10 itu kan gabung dengan IPA, Pak. Materi yang saya lihat itu mata pelajaran IPA fisika di kelas 10 itu jauh berbeda dengan kurikulum yang terdahulu. Nah, habis itu ketika masuk ke penjurusan yaitu kelas 11 dan kelas 12, saya lihat materinya itu adalah yang materi kelas 10 ketika di kurikulum 2013 itu ke kelas 11. Artinya itu dari 3 tahun itu dipadatkan menjadi 2 tahun yaitu di penjurusan. Tentulah kami sebagai pemula ini kan perlu waktu yang 3 tahun saja dengan 51 JP itu terkadang kami kedodoran gitu loh Pak. Nah sekarang dari 2 tahun ini bagaimana strateginya kayak supaya semua CP-nya tercapai dan misalnya di akhir fase di kelas 12 itu ada CP yang tidak kami bisa tuntaskan. Apakah memang kami harus menuntaskan semua CP atau misalnya adalah dispensasi buat kami guru ini misalnya tidak tuntas. Tadi
tadi aja siswa harus tuntas ya. Walaupun dia kelas 11 itu dia harus mengulang. Bagaimana dengan guru? Apakah guru harus menuntaskan semua CP dari kelas 10 sampai kelas 12? Mohon penjelasannya Pak. Bagus sekali apa masukan Bapak Ibu. Jadi yang perlu kita garis bawahi di kurikulum Merdeka untuk tingkat alia sentra itu kan tidak ada penjurusan ya. Kita tidak mengelompokkan lagi dia jurusan IPA, IPS ya. Cuman mereka memilih mata pelajaran yang mereka minati saat mereka naik ke kelas 11 dan kelas 12 seperti itu. Itu satu. Yang kedua, kenapa mereka belajar umum dulu di kelas 10-nya, IPS-nya umum, IPA-nya umum. Pemerintah dalam hal ini memberikan waktu dulu kepada siswa untuk menggali potensinya itu nanti di mana. Selama 1 tahun dia tetap belajar IPS, tetap belajar kelompok IPA. Nanti dia menyadari kekuatannya itu di mana. Nah, kemudian dia mengimpikan nanti kira-kira dia mau kuliah kemana, pekerjaan apa misalnya. Nah, jadi ada anak yang mungkin dari setelah belajar 1 tahun dia kepingin, saya ingin masuk ke kedokteran lah, contoh. Ya, dia akan ambil biologi, dia akan ambil kimia yang berkaitan erat, dia tidak ambil fisika. Dia harus mengambil di kelompok sosial lagi, nah mungkin yang lebih mendekati tugas dan fungsi orang bekerja di medis, kesehatan misalnya, dia harus pemahamannya kuat di sosiologi. Katakanlah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jam itu kan bertambah Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, CP-nya itu sebenarnya, tadi kata Ibu yang sebenarnya di kurikulum 2013, masuk dia di kurikulum Merdeka ini, tapi di kelas 11. Nah, begitulah sekarang Kemendikbud, Kemenang itu menyederhanakan materi itu Bapak Ibu. Ya, menyederhanakan materi. Makanya sekarang lebih fokus itu kan ke materi-materi esensial. Sekali lagi seperti itu. Nah, masalah ketuntasan itu bagus sekali Bapak Ibu. Sebenarnya kan siswa itu, sebagian besar siswa itu kan tuntasnya itu kan tidak mencapai 100%. Di saya ketuntasan itu apabila sudah mencapai katakanlah skor 60 sampai 70. Berarti skornya 60 sampai 70 katakanlah seperti itu, atau katakanlah 70 sampai dia naik kelas atau sampai lulus, berarti kan ada 30% sebenarnya yang dia belum kuasai atau belum pahami. Tapi kan dia sudah tuntas, sudah selesai menurut ketentuan ukuran KTP yang kita susun. Ya, seperti itu. Jadi tetap jangan membayangkan siswa itu clear 100%. Nah, jangan membayangkan ketuntasannya itu 100%. Kan ada koridor, ada standarnya. Itulah KKTP. Kalau dulu kan KKM. Seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan bayangkan harus seperti ideal sekali, tidak. Ya. Tapi kalau anak mencapai 100% kan amat luar biasa. Seperti itu. Oke Bu, kira-kira seperti itu. Ada lagi atau karena waktu Bapak Ibu, saya kira pembahasan kita sudah untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak Pak. Ya Bu, ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Oh, ya. Terima kasih Pak Zul. Bapak Ibu tentu banyak hal lagi ya, banyak hal lagi tentang kurikulum Merdeka yang harus kita gali bersama-sama, ya, diskusikan bersama-sama sehingga pemahaman kita semakin bagus tentang pelaksanaan kurikulum. Kata kuncinya, mindset guru kita harus berubah. Terima kasih. Mudah-mudahan grup kita ini jangan bubar. Mungkin suatu waktu kita bisa bikin Zoom mandiri, diskusikan lagi apa-apa, mungkin temuan baru Bapak Ibu dari madrasahnya, praktek-praktek yang bagus, tularkan ke teman-teman kita. Terima kasih. Materinya di-share ke grup Pak Jul ya. Ya, insya Allah. Terima kasih Pak, Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live semuanya. Assalamualaikum. Pak Rahman, Pangeran, Gorontalo.